Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iksan Suryadharma dengan nomor NPM 1970 0651 6118. Di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari UTS Sistem Basis Data. Komponen sistem basis data terdiri dari 6 komponen, yakni hardware. Hardware ini biasanya berupa perangkat komputer standar, media penyimpanan sekunder, dan media komunikasi untuk sistem jaringan. Yang kedua ada operating system. Operating system itu merupakan perangkat lunak yang memfungsikan mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer. Harus sesuai dengan DBMS yang digunakan. Yang ketiga itu ada database. Database itu basis data yang mewakili sistem tertentu untuk dikelola. Dan sebuah sistem basis data bisa terdiri dari lebih dari satu basis data. Nah, yang keempat ada DBMS, itu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Contohnya itu ada DBase, Foxbase, Airbase, Microsoft Access. Nah, terus contoh-contoh kompleks itu ada Borland Interbase, MySQL, Oracle, seperti itu. Yang kelima ada user itu pengguna sistem basis data. Orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data, mulai dari yang merancang sampai yang menggunakan di tingkat akhir. Yang terakhir itu ada optional software. Optional software itu perangkat lunak pelengkap yang mendukung bersifat opsional. Oke, lanjut nomor 2. Kenapa sistem pengelolaan data berbasis komputer itu diperlukan untuk usaha kecil? Itu karena perusahaan harus bisa memantau apa yang terjadi pada kegiatan operasional sehingga bisa mengambil langkah yang cepat dan tepat jika terjadi masalah. Misal, penjualan yang cepat harus diikuti manajemen inventory yang cepat pula. Lalu di bagian keuangan juga dengan cepat bisa menghitung rugi dan laba untuk membantu manajemen dalam menentukan apakah perlu menambah produksi, membeli bahan mentah, dan lain sebagainya. Langkah pertama dari perusahaan kecil dalam membuat database adalah membuat standarisasi pada seluruh data-data yang ada. Standar tadi meliputi identifier, naming, definition, integrity, rule, dan usage right. Kemudian menentukan jenis aplikasi DBMS apa yang sesuai untuk dipakai dalam membantu penyusunan dan pemanfaatan data-data tersebut. Lanjut di nomor 3. Nomor 3 itu soalnya beri penjelasan lengkap terkait pengelompokan statement atau pernyataan SQL dan berikan contoh perintah SQL tersebut. Oke. Yang pertama itu ada DDL atau Data Definition Language. Data Definition Language merupakan subahasa SQL yang digunakan untuk membangun kerangka database. Yang termasuk kelompok DDL ini adalah yang pertama itu ada create. Create itu merupakan perintah yang digunakan untuk membuat, termasuk diantaranya membuat database baru, tabel baru, view baru, dan kolom yang baru. Contohnya itu create table mahasiswa. Habis itu, yang kedua itu ada alter. Alter ini merupakan perintah ini digunakan untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Pekerjaannya mencakup mengganti nama tabel, nambah kolom, mengubah kolom, menghapus kolom, maupun memberikan atribut pada kolom. Contohnya, alter table mahasiswa rename wisudawan. Nah, yang kedua itu ada drop. Perintah ini digunakan untuk menghapus database dan tabel. Contohnya alter table mahasiswa drop alamat. Oke, ada selanjutnya kelompok yang kedua itu DML. DML itu merupakan kepanjangannya itu Data Manipulation Language. Data Manipulation Language atau DML merupakan subbahasa SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database yang telah dibuat. Nah, perintah-perintah yang digunakan itu antara lain yang pertama itu insert. Insert itu perintah yang digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel. Penggunaannya setelah database dan tabel selesai dibuat. Contoh, insert into mahasiswa values, biasanya kutip NPM, kutip nama, kutip nilai, tutup kurung, titik koma. Yang kedua itu ada select. Select itu contohnya itu select nama underscore mahasiswa from mahasiswa where nilai 70. Artinya di sini dia minta kita buat nyari mahasiswa yang nilainya 70. Nanti dia akan keluar sendiri. Ya, yang ketiga itu ada update. Perintah ini digunakan untuk memperbarui data lama menjadi data yang terbaru. Nah, terakhir ada delete. Delete itu perintah yang digunakan untuk menghapus data dari tabel. Contohnya delete from mahasiswa, titik koma.
Nah, yang ketiga ini ada kelompok Data Control Language atau DCL. Nah, DCL ini merupakan subbahasa SQL yang digunakan untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya. Perintah DCL itu diantaranya yang pertama ada grant. Grant ini merupakan perintah yang digunakan untuk memberikan hak atau izin akses oleh administrator atau pemilik si server database-nya itu kepada user atau pengguna biasa. Hak aksesnya itu meliputi create, select, delete, update. Nah, yang terakhir itu perintahnya itu ada revoke. Revoke itu merupakan kebalikan dari perintah grant. Nomor 4, fungsi agregat adalah fungsi yang digunakan untuk mengoleksi sejumlah data yang tersimpan pada suatu field dan menampilkannya dalam bentuk nilai tunggal. Fungsi agregat yang ada dalam SQL adalah sum, max, min, average, dan count. Fungsi agregat ini bisa digunakan pada perintah select untuk menampilkan data dengan memunculkan nilai tunggal. Kegunaan masing-masing fungsi agregat adalah yang pertama, sum atau SUM digunakan untuk menghitung total jumlah data yang tersimpan pada sebuah field. Bentuk umum penggunaan fungsi sum adalah sum dalam kurung nama underscore field. Yang kedua itu ada max. Max itu digunakan untuk menentukan nilai tertinggi dari data yang tersimpan pada sebuah field. Bentuk umum penggunaan fungsi max adalah max dalam kurung nama underscore field. Yang ketiga adalah min. Min itu digunakan untuk menentukan nilai terendah dari data yang tersimpan pada sebuah field. Bentuk umum penggunaan fungsi min adalah min dalam kurung nama underscore field. Yang keempat itu adalah AVG atau average digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari data yang tersimpan pada sebuah field. Nah, bentuk umumnya itu AVG dalam kurung nama underscore field. Nah, yang terakhir itu adalah count. Count digunakan untuk menghitung jumlah rekor dalam sebuah tabel. Bentuk umum penggunaan fungsi count adalah count dalam kurung nama underscore field. Sekian jawaban saya tentang UTS Sistem Basis Data R02. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.